Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Honimah Zumroatun Ainiyah, SE, MSM, selaku dan pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan tak lupa pula, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan hadir di ruang diskusi kali ini. Saya Ida Putri Eryani yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas materi tentang penyusunan anggaran penjualan. Namun tentunya saya sendiri karena akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Nurlaila, Siti, Uswatun, Mutia, Wafi, dan Natasha. Memasuki sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Uswatun. Anggaran adalah rencana kuantitatif yang merinci alokasi sumber daya finansial seperti pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu, biasanya dalam format tahunan. Mengapa diperlukannya sebuah anggaran? Karena perusahaan memerlukan sebuah target dan beberapa harga yang akan dijual untuk setiap produk pada periode yang akan datang. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari anggaran jualan. Tujuannya adalah meningkatkan penjualan yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian perusahaan yang dialami pada masa lalu, khususnya pada bidang penjualan. Manfaat anggaran jualan. Pertama, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Jenis anggaran jualan. Jenis anggaran jualan ada 3, yaitu jenis barang dan waktu penjualan. Baik, izin melanjutkan untuk pemaparan presentasi. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan, di mana ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu ada 5. Yang pertama penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi kualitas, kuantitas, harga, waktu maupun tempat penjualan. Yang kedua yaitu kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, di mana seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Selanjutnya tenaga kerja tersedia baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya. Yang kelima, eksternal ini juga melingkupi isi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, agama, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat, keadaan perekonomian nasional maupun internasional, dan kemajuan teknologi, barang-barang substitusi selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Periode anggaran penjualan di sini meliputi dua periode anggaran penjualan, di mana yang pertama anggaran penjualan jangka panjang, strategi sales plan, yang kedua anggaran penjualan jangka pendek, tactical sales plan. Selanjutnya yaitu ada prosedur penyusunan anggaran penjualan, di mana penentuan dasar-dasar anggaran meliputi penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan, penentuan tujuan diinginkan, penentuan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan, di mana di sini meliputi analisis ekonomi, melakukan analisis industri, melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu, analisis penentuan prestasi penjualan yang akan, menyusun forecast penjualan. Baik, ini ada langkah dalam menyusun anggaran penjualan menurut M. Navarin 2007, yaitu 1. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan menentukan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Untuk format anggaran jualan adalah seperti ini, dan
Ini untuk dari bulan Januari sampai bulan Juni sekitar 6 bulan. Anggaran adalah bagian dari anggaran perusahaan yang fokus pada proyeksi pendapatan dari penjualan produk atau layanan selama periode waktu tertentu, seperti 1 tahun. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selesai sudah sampai hari ini. Pergi liburan ke Balikpapan, pulangnya naik delman. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, persilahkan. Izin bertanya kelompok 3. Bagaimana manajemen dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Kami meminta waktu untuk berdiskusi dan bisa dilanjut oleh penanya selanjutnya. Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kan ada anggaran penjualan jangka panjang dan jangka pendek. Lah, yang saya tanyakan, apakah dari rumus itu berbeda untuk penghitungan penjualan tersebut? Kalau berbeda, berikan contohnya.